warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berleha-leha ria karena mungkin siang ini mungkin teman-teman di rumah ada yang lagi istirahat ya, dan selamat mendengarkan di Friends dan juga Aksi Mania Rekan Flamboyan Akang Eteh, karena hari ini ada special talk show barengan sama Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang lagi. Dan seperti biasa kita bakalan siaran langsung di 4 radio sekaligus. Saya mau menyapa ADS Radio di 96,9 FM Cikampek, Akang Eteh. Semoga sehat. Terus juga ada Rekan Flamboyan yang sekarang lagi stay tune di Flamboyan Radio 99,6 FM. Terus juga ada Aksi Mania di Aksi 96,1 FM Karawang. Dan tentunya di 102,8 FM B Radio. Kita lagi ngobrol-ngobrol, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang di talk show kesehatan dengan tema pelayanan kesehatan di FKTP pada masa pandemi COVID-19. Kita langsung ketemu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, ada Dr. Dedi Ferry Rahmat MKM. Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar. Apa kabar semua? Salam sehat. Mudah-mudahan semua sehat, bahagia. Amin, amin. Gimana amin, Kang amin. Doni, sehat? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali kita bakal ngobrol-ngobrol, Dok, ya, selama 1 jam ke depan. Dan sebelumnya aku pengen tahu, Dok, nih CV-nya dokter deh. Kenalan dulu sama dokter nih. Karena mungkin ini baru pertama kali kita bertemu, Dok, ya. Iya, saat ini kita bertemu di on air ya, di udara kita ketemu. Dr. Haji Dedi Ferry Rahmat MKM. Dok, boleh tahu menempuh gelar dokter sekolah di mana, Dok? Ya, yang jelas di Fakultas Kedokteran ya. Betul. Nggak mungkin di Fakultas Pertanian ya. Iya, sampai akhirnya menjadi dokter. Ya, kemudian bekerja di Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan, seksi pelayanan kesehatan. Primer, Yankes Prim. Oke, berarti berkarir di Dinas Kesehatan sudah lama, Dok? Sudah lama. Oke. Nah, Dok, kita bakal bahas tentang pelayanan kesehatan di FKTP pada masa pandemi COVID-19. Kita mungkin tahu pandemi semuanya menyesuaikan nih, Dok, ya. Untuk pelayanan apapun gitu ya, dari sektor apapun, pelayanan publik itu mengalami penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19. Nah, saya pengen tahu dulu nih, FKTP apa sih, Dok? Oke. Tapi Kang Doni, ya saya ucapkan terima kasih nih udah ngundang kita dari Dinas Kesehatan untuk siaran di 4 radio sekaligus ya. Siap. Merupakan kebanggaan buat kita, kehormatan buat kita sehingga kita bisa ketemu sama semua pendengar radio di Kabupaten Karawang. Betul. Terlebihnya di B Radio, ADS Radio, Flamboyan Radio, dan Aksi Radio Karawang. Terima kasih untuk kesempatannya. ADS belum disebut, Dok? Udah ya? ADS sudah. Udah. Oke. Saya sapa dulu ya untuk semuanya pendengar, dan kemudian juga untuk rekan-rekan teman-teman saya, dan juga ini terima kasih untuk dari seksi Promkes bidang Kesmas yang sudah menunjuk seksi Yankes Prim bidang Yankes untuk siaran pada hari. Terima kasih. Dan saya juga di sini ada dari dari Promkes nih Pak Jabar. Juga teman-teman saya semua di FKTP, baik dari puskesmas, kemudian juga dari klinik-klinik. Juga ada dokter mandiri, praktek mandiri, dan juga bidan praktek mandiri. Jadi tadi Kang Doni tanya FKTP itu apa ya? Jadi FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat primer. Jadi maksudnya itu yang paling garda-garda terdepan lah, yang paling menyentuh masyarakat ya, di masyarakat di bagian bawah ya gitu. Betul. Sebelum dirujuk ke rumah sakit, mereka ini yang garda terdepan untuk menerima pasien awal-awalnya ini, mereka ini. Makanya saya juga sangat berapresiasi, acung jempol, kemudian juga berterima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya untuk mereka semua yang sudah berjibaku kemarin melawan COVID. Walaupun sekarang COVID juga belum selesai, tapi andil mereka, kontribusi mereka itu luar biasa sekali. Kita angkat topi ya. Kemudian juga kita juga jangan lupa menundukkan kepala untuk berdoa kepada pejuang-pejuang COVID yang telah meninggalkan kita semua, terutama yang dari Kabupaten Karawang. Karena tanpa mereka, pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini, kita tidak bisa lepas dari COVID ya. Semoga mereka tenang di sisinya. Dan juga mungkin tenaga kesehatan yang gugur, Dok, ya. melayani yang garda terdepan tadi, Dok, ya. Iya.
Nah, jadi terminologi FKTP apa tadi dok? Ya, jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama, primer lah. Jadi maksudnya yang pertama ya, yang sebelum dirujuk ke rumah sakit. Tingkat selanjutnya ya, gitu. Jadi mungkin ini gimana? Akses yang pertama kali yang di masyarakat ya. Ya, jadi penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit yang bisa ditangani di FKTP ini kita harus tangani dulu sebelum ditindaklanjutnya ke rumah sakit. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada pasien, supaya penyakit-penyakit yang bisa kita tangani di FKTP itu bisa kita tangani dan sampai sembuh. Gitu. Dan diulang lagi tadi mencakup dari klinik-klinik, puskesmas, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri seperti itu. Jadi BeFriends ataupun dokter ini adalah mereka yang sehari-hari bergelut dengan vaskes-vaskes yang pertama ya dok ya? Iya. Oke. Balik lagi ke tema kita hari ini. Jadi semuanya fasilitas kesehatan ini mengalami penyesuaian dok ya. Terus bagaimana peran puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19? Kita masih ada di masa pandemi COVID-19 ini ya dok ya? Iya. Jadi memang sebenarnya kita belum terlepas dari masa pandemik ya. Kita juga harus waspada. Memang kasus sudah menurun dan kita sudah level ke level 2. Tapi tetap kita harus waspada. Jadi sebenarnya untuk di FKTP, di pelayanan fasilitas kesehatan tingkat primer itu kita melayani pasien itu dengan sebaiknya dan seaman mungkin karena tidak mungkin kita tidak layani kan. Betul. Nah, jadi kita punya trik khusus, cara-cara khusus untuk menangani pasien sekarang ini karena tidak semua juga yang bisa kita tangani karena infeksi itu, tapi berusaha semungkin kita untuk melayani dan tetap melayani untuk pasien-pasien seperti itu. Karena kalau COVID itu kan tidak mungkin diketahui awal ya, jadi harus pemeriksaan tes itu baru kita bisa ketahui. Jadi sebenarnya peran FKTP itu sangat penting gitu Kang Doni ya, karena mereka ini sudah perannya itu sangat prevennya, deteknya dan responnya itu yang sangat luar biasa yang telah dilaksanakan itu dan harus ditingkatkan lagi. Jadi tetap kita harus waspada dan harus memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di FKTP. Karena dengan memberdayakan peran serta mereka itu juga secara otomatis memberdayakan peran serta masyarakat. Ini intinya yang penting itu untuk memberdayakan peran serta masyarakat karena untuk mengendalikan jumlah kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Karawang tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu juga harus punya andilnya. Oke. Jadi BeFriends masyarakat juga harus berandil ataupun harus proaktif gitu ya untuk yang namanya meredam ataupun pandemi ini tetap landai. Betul. Ya, jadi kita itu FKTP itu Kang Doni. Betul. Jadi memang harus meningkatkan kapasitasnya ya. Jadi mereka juga harus ditingkatkan dalam situasi pandemi itu harus benar-benar tahu bagaimana cara penularan COVID-19-nya. Kemudian alur pelayanannya pun berubah. Tidak seperti biasa. Ya kan? Kalau masyarakat bukan pandemik, kita melayani pasien itu seperti biasa. Ya. Alur pelayanan juga seperti biasa. Tapi karena masa pandemik ini kan juga kita harus berhati-hati. Jadi kita sudah rubah alurnya, kita sudah atur supaya semua aman dan semua bisa dilayani dan terkendali gitu. Kemudian juga kita harus tetap mengedepankan physical distancingnya, jaga jarak walaupun tetap kita harus periksa, tapi kita harus ada batasan-batasan. Juga pentingnya pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI karena kan sumber penularan itu sangat ini ya Kang Doni ya, cepat menular kan, apalagi virus itu ya. Lewat kita bicara juga bisa tertular. Nah, makanya mereka harus mengetahui pencegahan dan pengendalian infeksi itu penting juga. Dan juga keterampilan untuk tes. Ya, swab ya, baik rapid pengambilan sampel itu untuk rapid test, kemudian juga untuk PCR itu antigen ya, itu harus tahu mereka bagaimana cara aturannya dan itu juga sudah kita atur semua melalui aplikasi juga. Bagaimana cara untuk pengambilan swab yang sesuainya, siapa yang mengambilnya, bagaimana cara tata kelolanya, kemudian bagaimana cara memasukkan datanya itu semua kita sudah atur dan itu sudah sudah berkesinambungan lah, sinergis gitu ya. Betul. Jadi itulah perbedaannya antara pelayanan kesehatan, pelayanan waktu sebelum pandemik dan sesudah selama pandemik ini.
Juga kita tidak melepas kegiatan UKM-nya. Oke. Jadi UKM itu upaya kesehatan masyarakat. Ini yang harus tetap dilaksanakan. Edukasi mungkin ya? Ya, salah satunya itu. Ya ini yang termasuk juga yang sekarang kita lagi laksanakan itu Kang Doni ya. Betul. Edukasi, informasi ya kan kepada masyarakat tetap kita gencarkan supaya mereka juga terpapar informasinya dan mengetahui bagaimana keadaan sekarang ini informasi seperti apa sebenarnya ya, Dok, sebenarnya itu mereka juga paham. Jadi harus memperhatikan juga skala prioritas ya untuk FKTP itu dalam pelayanan harus juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun memang kita sekarang dalam suasana pandemik begini, kita tetap juga harus memperhatikan atau mencari kebutuhan masyarakat itu sebenarnya apa. Karena itu kan terutama untuk di puskesmas ya, sebagai dasar kita untuk bekerja ke depannya. Rencana dasar kita bekerja ke depannya itu adalah dari mana? Yaitu dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang kita akan prioritaskan, kebutuhannya seperti apa, dan salah satunya metodenya itu melalui upaya kesehatan masyarakat itu. Nah, itu akan kita tindak lanjuti untuk setahun berikutnya begitu. Oke. Jadi salah satunya peran lingkup Promkes tadi ya, ruang lingkup promosi kesehatan di puskesmas itu juga sangat penting, saat pandemi COVID-19 ini. Karena sumber daya keterlibatan mereka untuk masyarakat itu adalah kemitraan. Ya, jadi kemitraan melalui kader-kader, kemudian jejaring puskesmas. Jadi kita sama-sama untuk semua bergerak dan mendapat dukungan dan menjalin kerjasama. Jadi puskesmas tidak akan atau klinik itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa peran serta dari masyarakat ya, terutama kader-kader ini kan sekarang kita sudah banyak ya, apalagi sekarang sudah gencar-gencarnya vaksinasi. Itu kan kita butuh semua bantuan dari mereka karena sasaran ini yang kita lagi cari, yang kita lagi kejar itu kan tanpa bantuan mereka, penggerakan masyarakat, penggerakan sasaran itu mustahil akan dilaksanakan. Semua unsur ya, Dok ya? Semua unsur. Jadi maksudnya baik kemitraannya itu antara lain adalah gugus-gugus tugas ya. Gugus-gugus tugas itu yang tingkat RW sampai ada juga di relawan desa, ormas, PKK, baik pihak swasta, SBH, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra yang potensial semua itu juga kita rangkul semua supaya kita bisa bergerak. Dan yang paling penting juga memang untuk teman-teman semua di klinik-klinik di FKTP juga di puskesmas, kita juga harus aman, harus safety. Ya, salah satunya adalah dengan penggunaan APD. Betul. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir dan jangan takut kalau misalkan melihat nakes-nakes itu pakai baju hazmat, baju putih-putih itu karena kita saling membantu dan mereka juga kan tidak istilahnya untuk menjamin keamanan mereka juga, makanya proteksi diri. Nah, sehingga mereka juga harus menggunakan itu karena itu sudah suatu kewajiban harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi ini memang untuk untuk mempertimbangkan resiko terpaparnya ya. Tapi kalau sekarang karena kasusnya sudah menurun, jadi kita sekarang jarang ya. Mungkin jarang lihat lagi yang pakai baju putih-putih ambulans setiap 5 menit wing. Kalau sekarang sudah mulai menurun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan terus begini. Kita akan terus bisa mengendalikan jangan sampai lagi nanti peningkatan kasus lagi gitu. Artinya kita terus belajar, Dok ya, karena juga kita tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang pertama kali kita hadapi, Dok ya. Betul. Virus yang pertama kali kita hadapi, itu juga sangat berkembang terus, evaluasi dan juga ilmu pengetahuannya dan gitu. Dan ini juga kita acungi jempol ataupun angkat topi buat semua unsur-unsur dalam dunia kesehatan ataupun stakeholder dunia kesehatan di Indonesia pada khususnya, karena secara maraton menyiapkan semuanya, memfasilitasi semuanya sesuai dengan standar COVID-19, baik kita dari FKTP sampai ke next level selanjutnya. Begitu, Dokter ya? Ya, setuju Kang Doni. Nah, mungkin strategi untuk pelayanan masa pandemi ini, Dok, adakah ataupun program-program khususkah gitu? Iya. Jadi karena ini sebenarnya merupakan tantangan buat kami sebagai penyedia kesehatan, sebagai pelayan kesehatan, dalam artian bagaimana caranya supaya pemenuhan kebutuhan pasien itu bisa kita penuhi, sementara ada hambatan-hambatan, salah satunya adalah tatap muka. Ini nih yang menjadi sebuah kendala yang berarti ya, Dok ya? Betul, karena kan memang penularan itu melalui tatap muka Kang Doni. Nah, jadi
memang kita juga sedang mengambil strategi untuk ke arah sana supaya pemantauan pasien itu tetap berjalan. Oke. Jadi tetap pasien itu harus terlayani dan dipantau. Jadi bukan hanya sekali berobat kemudian selesai, tidak. Nah, tapi kan dengan secara bagaimana supaya kita bisa memantau. Kalau biasanya kan tetap bisa kontrol, pasien bisa datang, ya. Tapi sekarang ini ada strategi khusus untuk pasien-pasien seperti itu, karena untuk menghindari tatap muka, menghindari juga kontak pasien yang lainnya di fasilitas kesehatan. Itu salah satunya adalah dengan telekonsultasi. Nah, ini yang kita sedang jajaki ke depannya, bagaimana supaya mereka tetap aman dan juga tetap terpenuhi untuk kebutuhan pelayanannya. Jadi telekonsultasi itu adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh dan dilakukan oleh secara profesional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di situ ada pertukaran informasi diagnosis, kemudian pengobatan, juga pencegahan penyakitnya. Kalau misalkan ada cederanya juga disampaikan bagaimana pencegahannya, evaluasi, kemudian juga bisa untuk pendidikan berkelanjutan, juga penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Dan ini sudah ada, Kang Doni, untuk Permenkesnya. Jadi di Kemenkesnya juga sudah ada. Payung hukumnya sudah ada, Dok, ya? Ya, payung hukumnya sudah resmi diterbitkan. Itu nomor 20 tahun 2019. Jadi pas sekali gitu. Memang ini kan memang Permenkes keluar sebelum Covid ya. Tapi baru mau Covid lah, tapi datang Covid ya, ini berarti pas banget gitu. Bisa diadaptasi, Dok, langsung. Bisa diadaptasi untuk pelayanan kesehatan di kita. Jadi telekonsultasi atau telemedicine itu adalah merupakan perluasan layanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer maupun tingkat lanjutan. Jadi kalau tingkat lanjutan itu ada rumah sakit ya. Nah, di situ karena sudah diatur tentang kepastian dan perlindungan hukumnya tadi, kemudian tentang registrasi dan pemberian izinnya, kemudian juga ada SOP-nya, jadi ada standar prosedur operasionalnya juga, kompetensi dan kewenangannya dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kita di FKTP itu dituntut untuk peningkatan mutu pelayanan pasien. Jadi kenapa? Karena setiap FKTP itu harus memenuhi standarisasi pelayanan, pelayanan gitu. Jadi tujuannya apa? Kita memenuhi standarisasi pelayanan itu untuk meningkatkan mutu. Dengan mutu yang meningkat, berarti kepuasan pasien, kepuasan pelanggan itu juga otomatis akan meningkat. Betul. Siap, Dok. Kita break dulu, Dok, ya. Kita habis ini kita bahas lagi di Friends ataupun Akang Eteh dan juga rekan flamboyan Aksi Mania. Kita break dulu, ada beberapa pesan di depan. Habis ini kita balik lagi ya. Tetap di sini di Talk Show spesialis kesehatan yang ngebahas tentang pelayanan kesehatan di FKTP pada masa pandemi COVID-19 barengan sama Dr. Haji Dedi Ferry Rahmat MKM. Balik lagi teman-teman di special talk show hari ini barengan sama Dr. Dedi yang saya sebutin nggak, Dok? Jangan. Kita masih di special talk show kesehatan di Friends, Akang Eteh, rekan flamboyan dan juga Aksi Mania. Kita juga masih siaran langsung di 4 radio ya, di Friends di 102,8 FM, terus juga ada Aksi Mania yang mendengarkan di Radio Aksi di 96,1 FM Karawang, dan juga ada rekan flamboyan di Flamboyan Radio di 99,6 FM Karawang, dan juga ada Akang Eteh di ADS Radio di 96,9 FM Cikampek. Kita masih sama Dr. Dedi, Kepala Seksi daripada pelayanan kesehatan ya, primer di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, masih ngebahas tentang pelayanan kesehatan di FKTP pada masa pandemi COVID-19. Dok, kita tahu ya, Dok, ya, karena dari kejadian yang lalu kita juga kalau masyarakat mungkin kita udah kewajibannya kita yang melayani, tapi dari sisi tenaga kesehatannya, Dok, banyak yang berguguran. Artinya ini juga mungkin kita juga mau evaluasi gitu ya, apa yang terjadi ataupun ada error di mana. Sebenarnya apa sih, Dok, strategi untuk mencegahnya supaya kejadian ini tidak berulang ke depannya, Dok? Iya, jadi sebenarnya itu semua mereka istilahnya sudah rela ikhlas ya, untuk membantu dan menolong pasien, tidak mengenal waktu, tidak mengenal jam,
ya. Jadi semua totalitas, semua untuk pasien dan masyarakat, terutamanya di Kabupaten Karawang. Jadi memang sekarang sudah masa relaksasi, tapi juga tetap kita mengingatkan untuk teman-teman semua, baik yang di FKTP dan FKTRL yang melayani pasien, tetap harus utamanya adalah perlindungan diri. Ya, betul. Karena kita topiknya sekarang adalah pelayanan kesehatan, jadi saya akan menyinggung mengenai perlindungan diri di fasilitas kesehatan. Terutama untuk penularan COVID-19 itu sangat penting. Jadi jangan lupa teman-teman semua juga ikuti panduan manajemen fasilitas kesehatan ya, pelayanan kesehatan itu untuk prosedur keamanan COVID-19. Jadi sarung tangan, jadi saat memasuki ruangan untuk pelayanan itu, apalagi ada kasus kaspek maupun terkonfirmasi COVID, itu harus selalu kenakan sarung tangan yang sekali pakai, juga jubah lengan panjang, masker medis dan perlindungan mata. Jadi kami itu ada level-levelnya, Mas. Jadi ya Kang Doni, jadi tergantung lokasi pelayanannya. Di situ ada level 1 2 3 gitu. Tapi saya di sini hanya mengingatkan teman-teman semua supaya jangan terulang lagi. Tolong prioritas perlindungan diri untuk kita sendiri di fasilitas kesehatan. Kemudian juga pakai sepatu bot dan yang lain-lainnya. Juga jangan sering sentuh mata, hidung, mulut, ya. Jangan lupa cuci tangan dulu, pakai sabun. Ya, kalau sudah tidak pakai sarung tangan. Kemudian juga jangan suka berkerumun. Biasanya mereka agak bebas nih setelah pelayanan, kemudian berkerumun gitu kan. Secara nggak sadar dok ya di situ ya mungkin terkonfirmasi transformasi. Iya, itu. Makanya kita semua waspadalah ya, bukan hanya nakes tapi masyarakat juga kita harus tetap waspada, jangan sampai lengah, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian terutama juga untuk yang batuk, yang sedang ada gejala batuk dan bersin itu harus segera berobat. Kemudian kalau untuk nakes ya harus segera dilaporkan ke pimpinannya supaya mungkin ada kebijakan tertentu untuk yang lagi sakit. Nah, juga saatnya untuk membersihkan tangan itu ada 5 yang paling penting untuk membersihkan tangan itu adalah sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum menjalankan prosedur bersih atau aseptik. Terus setelah ada resiko terpapar dari cairan tubuh pasien, kemudian setelah menyentuh pasien dan juga setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Itu pintu masuknya virus untuk pasien itu nakes seperti itu. Ya. Kemudian juga tata laksana penempatan pasien, apakah dia sebagai kasus suspek atau terkonfirmasi, itu juga harus triasenya Kang Dani ya. Betul Kang Doni. Jadi triasenya itu harus benar-benar diperhatikan tempatnya terutama ya. Dia masuknya kasus yang mana dan kita harus memungkinkan menyediakan tempat khusus lah untuk kasus ini, terutama untuk yang kasus-kasus penyakit menular seperti flu dan lain-lainnya. Jadi ada tata laksana lingkungan juga, tata laksana penempatan juga, dan tata laksana pengunjung juga gitu. Kemudian selanjutnya juga yang harus diperhatikan adalah teknik berkomunikasi. Mungkin ini juga ya. Kita sebagai pelayanan kesehatan itu kan pasti akan berkomunikasi dengan pasien. Betul. Nah, ini juga harus ada tekniknya secara khusus. Apalagi terlebih sudah pasien suspek maupun terkonfirmasi COVID-19. Jadi harus ada aturan-aturannya lah gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita tetap harus empati, harus mendengarkan keluhan mereka dan kita catat semua dan kita respon. Yang perlu kita respon gitu ya. Jadi tetap kita harus layani tanpa juga menyampingi keluhan-keluhan mereka. Karena itu kan pentingnya untuk menggali gejala dan diagnosanya kira-kira nanti seperti apa. Jadi memang juga harus tekniknya kalau misalkan ada pamflet pamflet atau selebaran mungkin, flyer jadi dan sebagainya. Flyer ya, jadi kita tidak perlu menjelaskan semua satu persatu, tapi cukup dengan flyer atau selebaran untuk informasi itu, gitu kan, ya. Plus kontak lah seperti itu dok ya. Jadi, dan satu lagi yang terpenting buat nakes, hindari stres. Nah ini karena mungkin penularan juga dari pressure dok ya, bisa jadi ya. Imunnya juga turun karena pressure gitu ya, karena stres dan sebagainya. Karena kan ya memang
bagaimana kita memang harus kewajiban kita untuk melayani ya, Betul, tapi betul. sedapat mungkin kita harus enjoy saja gitu kan. Jangan sampai ada beban, Betul. tekanan bahwa kita jadi bisa stres karena itu kan akan menurunkan imun. Betul. Otomatis akan menurunkan imun. Jadi untuk masyarakat juga ini bukan hanya untuk nakes juga. Tetap kita harus menjaga kondisi itu, salah satunya adalah kita harus berbahagia. Oke. Makanya kenapa awal tadi kan saya bilang salam bahagia untuk semua. Betul. Karena dengan begitu imun kita akan naik. Kita akan selalu bahagia, tidak stres, tidak sedih gitu ya, tidak terbebani gitu. Kita pasti insya Allah pasti akan senang dan imun kita juga akan naik dan kita terhindar dari penyakit gitu. Jadi daya tahan tubuh bukan hanya dari bugar tubuh tapi juga dari dalam ya dok ya. Betul. Stres, pressure dan sebagainya itu juga dapat menurunkan imun tubuh ya. Betul sehingga sekali kan. Pertahanan terbuka akhirnya juga bisa kebobolan yang namanya virus COVID-19 ini. Iya. Gitu dok. Nah sekarang bicara masyarakat dok ya, unsur-unsur masyarakat juga harus proaktif dalam hal ini untuk menyukseskan atau membantu ataupun juga menyelaraskan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP dan sebagainya. Sebetulnya indikator keluarga sehat nih dok, konteksnya untuk pelayanan seperti apa sih dok? Iya. Jadi memang terutama ini untuk di FKTP pemerintah ya, Puskesmas. Karena memang sebenarnya indikator untuk keluarga sehat itu sudah berjalan lama. Ya, kita kenal dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Ya, ini sebenarnya program ini sudah berjalan dengan cukup lama karena dengan pondasi 12 indikator itu pemerintah itu menjamin keluarga itu akan sehat. Jadi sebenarnya di zaman di saat pandemik seperti ini pun itu sangat penting betul. Untuk kita menjaga kesehatan melalui program PISPK itu. Jadi programnya itu melalui pendekatan keluarga, ya pendekatan keluarga dan pendekatan akses pelayanan kesehatan. Jadi mendekatkan fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Ya, jadi disitulah salah satu penguatan upaya pelayanan kesehatannya supaya masyarakat juga terpantau. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ada indikatornya gitu Kang Doni ya. Nah, itu yang kita pantau sampai sejauh mana pencapaiannya. Jadi salah satu indikatornya itu adalah indikator keluarga sehat itu adanya keluarga yang mengikuti program KB. Kang Doni udah KB? Atau saya yang KB. Oh gitu. Ya, jadi penting itu KB ya. Betul. Kemudian persalinan di Vaskes. Jadi kita mengharapkan kami persalinan itu harus di fasilitas kesehatan. Yang cukup sarana prasarananya memadai. Proper lah ya dok ya. Ya. Siaplah untuk melayani persalinan karena apa? Menghindari nanti adanya persalinan yang berbahaya, beresiko tinggi dok ya. Kemudian bayi juga mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Ini ke arah imunisasi ya, vaksinasi. Kemudian juga bayi mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian pertumbuhan balita dipantau. Penderita TB paru berobat. Itu harus sesuai dengan program dan selesai. Penyakit TB, TBC, penderita hipertensi. Penderita hipertensi juga menjadi salah satu indikator kita. Ini harus diobati secara teratur. Kemudian juga termasuk gangguan jiwa. Jadi ODGJ ODGJ. Tidak terlepas gitu ya, tidak kita lupakan itu ODGJ. Kemudian juga anggota keluarga tidak ada yang mengerokok. Itu dia nih problem. Kemudian keluarga juga sudah menjadi anggota JKN. Dalam hal ini mungkin BPJS atau asuransi yang lain. Karena asuransi itu penting untuk pemeliharaan kesehatan, jaminan kesehatan. Kemudian juga keluarga menggunakan sarana air bersih. Dan keluarga menggunakan jamban sehat. Jadi ini indikator-indikator PISPK yang diharapkan kalau satu keluarga menjalani ini semua dengan bagus, insya Allah keluarga tersebut itu akan sehat. Jadi sebenarnya terkait dengan pandemik pun ini jangan juga dilupakan. Ya. Bisa diadaptasi juga dok ya, pendekatan Indonesia Sehat ini, terutama di pandemi ini dok ya. Betul. Jadi saya sampaikan untuk semuanya, masyarakat terutama kalau bisa 12 indikator ini kita laksanakan dan kita patuhi, kita taati dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan keluarga tersebut
dijamin akan sehat. Oke, 12 indikator teman-teman di rumah tadi yang udah disebutkan oleh Dokter Dedi. Ketika 12 indikator itu udah terpenuhi, insya Allah semuanya akan sehat di rumah gitu ya. Amin. Oke. Oke, balik lagi di Talk Show Kesehatan. Akang Eteh, Aksi Mania, Rekan Flamboyan, dan juga Be Friends. Kita masih di Talk Show Kesehatan barengan sama Dokter Dedi, Kepala Seksi Pelayanan Primer di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Dan kita udah masuk ke segmen terakhir. Udah panjang lebar tadi Dokter Dedi menerangkan ataupun menyampaikan informasi kepada kita bahwa betapa banyaknya gitu ya peran daripada FKTP atau fasilitas kesehatan tahap pertama sebagai akses utama ataupun garda terdepan daripada teman-teman ataupun masyarakat umum yang mendapatkan akses kesehatan gitu. Nah, Dok, udah di termin terakhir ya, nih. Gimana Kang Doni? Gak kerasa ya? Gak kerasa. Pemaparannya sangat komprehensif sekali, sangat detail sekali. Senang sekali kita bakal terus mungkin diagendakan lagi ya, Dok. Boleh, sama-sama. Jangan kapok ya. Pasti. Saya juga mungkin nantinya belajar sama sama aja kita. Sama Dokter Dedi nih. Maka Dok, sebagai closing statement ataupun kesimpulan daripada obrolan kita hari ini. Ya, sebelum closing statement saya menyinggung sedikit tadi ya mengenai PISPK. Karena sedikit saja, jadi PISPK itu ada penguatan promotif dan preventif untuk masyarakat ya. Jadi kenapa aspek promotifnya? Karena di situ ada konsultasi, informasi dan edukasi pada kunjungan keluarga. Itu intervensi awalnya. Jadi langsung mendekati lah ya, menjemput bola ke sasaran untuk keluarga, terutama keluarga dalam bentuk intervensi awal. Kemudian dilanjutkan nanti ada bentuk intervensi lanjut. Nah juga advokasi pada lintas sektor terkait. Karena kan dari situ nanti kita sudah ada 12 indikator itu, kita kemudian ketemu angka kira-kira di daerah ini apa sih masalahnya yang paling krusial yang harus segera ditindaklanjuti gitu. Nah dari situ kita pemecahan masalahnya itu barengan, mencari solusinya, pemecahan masalahnya itu dengan lintas sektor terkait yang ada di daerah situ. Itu aspek promotifnya ya Kang. Untuk aspek preventifnya itu terkait dengan penyakit-penyakit, itu ada screening awal kan, ada hipertensi tadi, ada TBC dan yang lain-lainnya itu screening awal dulu kita, screening awal penyakit dan perilaku yang berisiko, contohnya hipertensi, merokok, gaya hidup, ya perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS-nya itu jangan juga lupa nih ya. Kemudian juga akhirnya apa nanti pencegahan stunting. Tadi kan di sana ada apa? Ibu bersalin di vaskes, mengikuti KB, kemudian bayi mendapat imunisasi, bayi juga diberikan ASI eksklusif. Ini arahnya nanti ke sana. Dan juga tadi penurunan resiko kematian ibu dan bayi, itu aspek preventifnya. Nah, kemudian jadi saya singgung kembali bahwa FKTP ya, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu adalah merupakan Fasiankes tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Gitu. Ya. Jadi tugasnya itu adalah melaksanakan kebijakan kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah penyelenggaraan UKM, usaha kesehatan masyarakat, dan UKP, usaha kesehatan perorangan di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jadi Puskesmas juga bisa berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, program kedokteran berlanjut, dan juga sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Dan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas juga, FKTP itu bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas itu menjadi sehat, dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat untuk mencapai kabupaten atau kota yang sehat. Ya, dan untuk mencapai pembangunan kesehatan itu Puskesmas mengintegrasikan program yang ada di Puskesmas untuk dilaksanakan secara pendekatan keluarga. Yang tadi PISPK yang sudah saya sebutkan, termasuk 12 indikatornya. 12 indikator tadi ya. Dan kemudian pelayanan kesehatan di FKTP juga itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan pelaksanaan program-program kesehatan
dalam rangka pembangunan kesehatan yang tadi. Dan juga klinik, jangan lupa kita juga ada klinik di FKTP itu, ya. Jadi klinik-klinik itu adalah merupakan jejaring puskesmas yang menjadikan bagian dari sistem kesehatan nasional atau SKM, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi sampai dengan pusat. Jadi itu mereka itu juga sebagai jejaring kami semua untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan Indonesia sehat. Dan jangan lupa juga semua pendengar radio nih, saya sebut pendengar aja, ke pemirsa apa pendengar ya, saya juga biasanya Kang Dodi nyebutnya apa? Teman-teman di rumah lah ya. Teman-teman di rumah. Oke. Teman-teman di rumah, saya ingatkan juga kita pandemik masih belum selesai. Tetap harus waspada dan tolong sekarang 6M. Nah, ini yang sudah agak-agak lengah nih, 6M-nya sekarang. Perlu saya sampaikan lagi 6M-nya itu terus apa? Ya, di edukasi ya dok ya. Betul, Kang Doni nanti sering-sering ya siaran saya kasih tahu ini nanti. Siap. Ya semuanya juga nanti radio yang lain. Yang pertama mencuci tangan. Kemudian yang kedua memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Betul. Yang keenam menghindari makan bersama. Nah ini yang sudah agak-agak kelihatannya kita sudah mulai euforia kita pengen makan bersama. Udah lama kita nggak makan bersama, kumpul keluarga, hati-hati ya. Dan jangan lupa vaksin. Vaksin ya, karena terakhir Dokter Mala kemarin menginformasikan bahwa sekarang udah 64% penduduk kota Kabupaten Karawang ini. Jadi masih ada sekian persen lagi untuk mencapai 100% tadi. Betul. Ya, untuk mencapai herd immunity tadi ya. Ya, harapan kita terwujud. Betul. Kalau bisa akhir tahun 100%. Ya, siap. Vaksinasi. Desember ini 100% vaksinasi ya. Ya, jadi untuk semua teman-teman di rumah yang belum vaksin, segera vaksin. Datang saja ke FKTP klinik juga ada vaksinasi, puskesmas ada, rumah sakit ada, mall juga bahkan ada ya. Mall ada, sentra-sentra vaksin. Silakan. Kita terbuka lebar, vaksin banyak bisa ya. Untuk memvaksin semuanya di Kabupaten Karawang. Siap. Jadi informasikan kepada teman-teman di rumah mungkin yang belum vaksin, ayo segera vaksin karena ini juga buat keamanan bersama. Betul. Untuk kebersamaan, bukan untuk pribadi. Jadi egonya dihilangkan dulu ya untuk yang namanya mencapai herd immunity untuk menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Ya, salah satu tujuannya Kang untuk memutus rantai penularannya. Betul. Dok, ada lagi dok, mangga? Kalau ada lagi banyak nih kalau ditawarin. Sampai malam saya terus nih. Oke. Terima kasih dokter ya. Sama-sama. Kita agendakan lagi mungkin untuk nextnya edukasi informasi mungkin dari program-program atau dari Dinkes Kesehatan mungkin ya, sosialisasi dan sebagainya kita agendakan lagi. Terima kasih juga ya Kang Doni ya. Luar biasa. Sukses, semangat, sehat buat semuanya. Amin. Salam bahagia. Oke, dokter semoga terus lancar kegiatannya, sehat dan juga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, rekan Pelamboyan, Aksi Mania, terus juga Be Friends, Akang Ete, sampai di sini mungkin ya talk show kesehatan untuk kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.